Biasanya peserta didik akan dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok belum mahir, cukup mahir, dan kelompok mahir. Kelompok belum mahir akan diberikan soal evaluasi pada level kognitif C1 sampai dengan C2, sedangkan peserta didik dengan level kognitif cukup mahir akan diberikan soal rentang C3 sampai C4. Kelompok peserta didik dengan level kognitif mahir akan diberi soal C5 sampai. Yang kedua yaitu pembelajaran berdiferensiasi produk. Hasil belajar peserta didik dapat berbeda bentuknya sesuai dengan kemampuan atau gaya belajar peserta didik. Misal, peserta didik dapat mengumpulkan hasil belajar dalam bentuk tulisan. Yang ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi proses. Peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda akan difasilitasi oleh guru dengan cara guru menyediakan media pembelajaran yang beragam. Misalnya, dalam suatu kelas terdapat peserta didik dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, maka guru dapat menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran. Kemudian dalam kegiatan pembelajarannya, siswa dapat melakukan kegiatan praktek, sehingga peserta didik dengan 3 gaya belajar yang berbeda dapat melaksanakan pembelajaran secara aktif. Yang keempat yaitu diferensiasi lingkungan belajar. Dapat dilakukan dengan cara guru mengajak peserta didik untuk belajar di luar ruangan. Misalnya, peserta didik diajak belajar di perpustakaan, di taman sekolah, di sawah, ataupun di tempat-tempat lain menyesuaikan dengan materi. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang berubah pada sikap, cara pandang, dan tindakan Anda setelah. Terdapat beberapa perubahan sikap dan cara pandang saya setelah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi topik yang ke-1, yaitu saya menjadi paham bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi saya akan mempelajari lebih dalam mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian setelah itu saya akan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi baik saat saya PPL maupun saat saya